khususnya mulai hari kemarin disepakati gencatan senjata untuk 4 hari ke depan, dan kemarin sudah mulai masuk bantuan ya yang melewati pintu perbatasan Rafah. Targetnya katanya setiap hari itu masuk 200-an kontainer ya, bawa bahan bakar, kemudian obat-obatan, makanan, dan lain sebagainya. Termasuk juga di antara kesepakatannya adalah pertukaran tawanan. Ya, pertukaran tawanan. Hamas sudah membebaskan 13 orang tawanan dan ditukar dengan 39 tawanan Palestina dari penjara Israel yang mereka ibu-ibu sama anak-anak. Ada anak sekolah mau berangkat sekolah, tangkap sama Israel. Ketika dia berangkat sekolah usianya 16 tahun. Keluar dari tahanan kemarin udah 24 tahun. Udah gede itu anak. Masya Allah. Ya. Mungkin orang tuanya kaget juga. Lo siapa? Ini anakmu, mama gitu ya. Itu Israel itu luar biasa. Anak kecil coba. Apa yang dia lakukan? Israel memang luar biasa. Nah, 39 ada video-videonya ya. Kita saksikan tuh, Masya Allah. Bahagia sekali tentunya orang tua. Anaknya kembali. Kemudian juga ibu-ibu ketemu lagi dengan anaknya dan seterusnya. 13 tawanan yang dilepaskan oleh Hamas, jamaah sekalian, ternyata mayoritas tawanannya itu orang-orang Thailand. Jadi ketika tanggal 7 Oktober kan Hamas ya menahan penduduk Israel. Ternyata Israel itu dari berbagai negara. Ini yang banyak dilepasin orang Thailand. Ya, yang banyak dilepasin orang Thailand, orang sini dekat berarti kan, tetangga kita di sini jamaah sekalian. Jangan-jangan lagi jual pepaya di sana. Nah, artinya apa? Artinya Israel itu memang didukung oleh seluruh negara di dunia. Tanggal 9 November itu Thailand dengan Israel menyepakati perjanjian kerjasama pembuatan roket, dan sebelumnya juga ada perjanjian kerjasama bikin senjata laras panjang yang senjatanya hari ini dipakai sama tentara-tentara Israel untuk nembakin. Itu kerjasamanya sama sini, sama Thailand, Vietnam, India ya. Singapura jangan ditanya, Singapura dapat gelarnya kan The Little Israel, Israel kecil di Asia Tenggara. Nah jadi begitu, setelah sekitar korbannya sekarang hampir mencapai 15.000 ya, 15.000 rumah-rumah hancur. Tapi jamaah sekalian, di balik itu ada kemenangan yang diraih oleh para pejuang. Makanya ini rakyat Palestina yang kemarin ketika perang pada ngungsi, ya ada yang ke Mesir, ada yang dari utara ke selatan. Ini ketika perjanjian gencatan senjata ditandatangani, mereka pada balik lagi. Ya, mereka balik lagi ke kampung halamannya meskipun rumahnya runtuh, rumahnya roboh. Dia bilang, saya mau hidup mati di tanah saya sendiri. Terserah, bodoh amat katanya. Mau Israel mau ngebom apa, ya keluar dari Palestina mati, di Palestina mati dia bilang. Ya maka ini yang ditakutkan sama Israel, tidak bisa memisahkan antara masyarakat dengan pejuangnya, dengan para tentaranya. Dan tentaranya jamaah sekalian akan kuat posisinya, mentalitasnya tangguh, hebat, kuat, karena didukung oleh rakyatnya, didukung oleh masyarakatnya. Untuk apa? Membebaskan, memerdekakan Palestina dan membebaskan Masjidil Aqsa.
Kemarin ada tamu dari Gaza juga. Kebetulan dia lagi di luar begitu. Ketika itu ya Gaza diserang, ya dia nggak bisa masuk. Nah, dia cerita istrinya meninggal, 3 anaknya meninggal. Nah, dia datang ke kampus kami, dia cerita, saya bilang apa penyebabnya? Sebab yang paling utama Masjidil Aqsa sudah sangat terancam, dia bilang. Makanya pasukan Hamas mengambil tindakan, ya, tindakan supaya Masjidil Aqsa ini selamat. Mereka sudah bawa sapi, ya, sapi yang akan disembelih itu untuk menandai dimulainya pembangunan The Solomon Temple, kuil Sulaiman. Jadi sapinya itu seperti yang di Quran bilang, ya, apa namanya, innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nazirin. Dia sapi yang safra, kuning, keemas-emasan. Dia faqi'ul launuha, warnanya menyilaukan mata yang melihat. Tasurrun nazirin, kalau dilihat tuh enak nyenengnya. Nah, itu kalau saya lihat tuh ada video, udah datang tuh sapinya dari Amerika. Entah bulunya itu dia dicelup dulu atau gimana, nggak tahu tuh. Yang jelas warnanya udah sesuai dengan kriteria mereka. Pisaunya udah disiapin, ya, yang nyembelih dukun, yang nyembelihnya udah disiapin. Nah, mereka tuh punya trompet apa tuh? Ya, trompet kan dari tulang tuh apa itu udah dibunyiin jamaah sekalian. Pokoknya prosesi untuk merubuhkan Masjidil Aqsa, membangun kuil Sulaiman itu udah disiapin sama mereka secara lengkap. Nah, terjadilah tuh penyerangan dari Hamas, bubar semua rencana itu. Ya, bubar semua rencana itu. Bahkan banyak tentara mereka yang mati, 3.000-an lebih yang meninggal, kata ya salah seorang jenderal pensiunan di Qatar namanya Faiz siapa begitu. Dia sampaikan begitu. Bubar semua rencana dan ternyata ini Gaza digempur bukan hanya Israel kan, langsung bantuan Amerika, bantuan Prancis, bantuan Jerman, ya, bantuan Inggris dan lain sebagainya. Sekarang bahkan Israel yang minta genjatan senjata. Dia udah keteteran juga, 336 tank bajanya itu udah remuk. Ya, udah remuk sama ditembakin, bukan hanya ditembak, bomnya itu ditaruh. Kalau orang Indonesia itu lucu tuh, naruh bom tapi pakai background suaranya paket gitu ya. Paket katanya begitu ya. Nah, kemudian meledak jamaah saya. Orang Indonesia itu luar biasa. Sehingga ada di Twitter kita namanya, ada kemarin trending topik, judulnya itu bukan hanya jihad fisabilillah, tapi juga kita di sini julid fisabilillah katanya. Julid itu ya ngisengin tentara-tentara Israel tuh. Stres juga tentara Israel dijulidin sama orang Indonesia itu. Kayak tadi kasih gambar video bawa bom gitu ya. Kan ada tuh pejuang bawa bom, nggak ditembak, dianterin tuh pakai tangan, paket. Nah, kemudian meledak jamaah sekalian. Ininya paketnya. Nah, Israel stres juga ngadepin begitu tuh. Dan saya sudah melaporkan Indonesia ya ke polisi itu. Rakyat Indonesia, netizen Indonesia yang begitu ke polisi. Kalau orang sini bilang emang gue pikirin, nah, gitu ya. Luar biasa. Jamaah sekalian, makanya kita doakan terus ya. Tadi juga di Kunut Nazilah kita mendoakan kepada kaum muslimin, kepada para mujahidin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan ya. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin nasran aziza. Ya Allah, berikan kemenangan kepada para mujahidin, kemenangan yang nyata. Nasran mubina, nasran kabira, nasran baligha ya. Dan kemenangan mereka jadi kebahagiaan kita yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, subuh ini ngaji sedikit tentang meraih dan merawat hidayah ya. Hidayah yang Allah telah berikan kepada kita. Jamaah sekalian, ada ungkapan hidayah itu ibarat tamu. Ada orang bilang saya tuh belum dapat hidayah.
Jadi begini-begini aja. Ya, dia bilang belum dapat hidayah. Nah, bismillah. Gimana mau dapat hidayah kalau hatinya tidak dibuka untuk menerima hidayah? Hidayah itu ibarat tamu. Ada tamu mau datang ke rumah, ya. Kemudian yang di rumah bilang, tamu nggak ada, katanya. Ya kagak ada, karena pintunya kagak dibuka, dia nggak akan bisa masuk ke rumah. Bukain pintunya, siapin rumahnya, ya, tamu datang betah di rumah. Hidayah itu begitu. Siapin dulu, siapkan mental, ya, siapkan hati, siapkan iman atau siapkan pikiran, berbenah dulu. Maka ketika kelihatan sudah siap, Allah nanti memasukkan hidayah. Apakah kita termasuk orang yang belum dapat hidayah? Jamaah sekalian, tergantung hidayah yang mana, ya. Karena kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Tunjukinlah kami ke jalan yang lurus. Berikan hidayah kepada kami, ya, ke jalan yang lurus, jalan yang lempeng. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang yang kau ridhoi, kau berikan nikmat. Siapa orang yang Allah berikan nikmat? Minan nabiyyin, jalannya para nabi, wasiddiqin, jalannya orang-orang jujur, wasyuhada, jalannya para syuhada yang mati di jalan Allah, wassalihin, dan jalannya orang-orang soleh. Kita tuh minta supaya kita dibimbing oleh Allah agar bisa bareng sama mereka. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Mereka itu wahasuna ulaika rafiqa, teman terbaik. Ya, jangan sampai nyari hidayah tetapi temannya salah. Maghdubi alaihim, dan temannya ad-dallin. Al-maghdubu alaihim siapa? Yahudi. Yang dimurkai, dibenci sama Allah. Gimana dapat hidayah Islam? Temanannya sama Yahudi. Ya, kalau temannya sama Yahudi, maka dapat hidayahnya hidayah Yahudi. Atau ad-dallin, orang-orang yang sesat. Siapa orang yang sesat dalam pandangan Islam? Orang-orang Nasrani. Ya. Kenapa mereka tersesat, jamaah sekalian? Karena mereka punya kitab namanya Injil. Kemudian dijelaskan di situ siapa nabi terakhir, tapi mereka tidak baca. Ya. Kalaupun mereka sudah baca, mereka tidak beriman. Nah, maka disebut ad-dallin, orang-orang yang sesat. Jangan jadikan mereka sebagai teman akrab. Kenal boleh, tapi jangan sampai jadi teman akrab. Pekan lalu ada acara ke Manado. Manado itu 30% muslim, 70%-nya non-muslim. Sulawesi Utara secara umum Islam hanya 28%. Ya, se-Sulawesi Utara. Kita ada acara di sana. Acara sama siapa? Para pendeta. Ya, ada pendeta ngumpul 230 orang, pendeta semua. Masya Allah. Jamaah saya, boleh berteman dengan mereka? Boleh. Tapi tidak boleh mengikuti ajaran agama mereka. Nggak boleh. Kalau bab itu lakum dinukum waliyadi. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, ini menjelang tanggal 25 nanti, ya, Natalan. Nggak boleh kita mengikuti
praktek keagamaan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Kristiani. Kalaupun mereka melaksanakan ritual mereka, silahkan aja. Lakum dinukum. Ya, silahkan aja. Kata Quran silahkan. Ya, tapi jangan ngajak-ngajak. Sebagaimana kita juga nggak ngajak-ngajak kepada mereka ketika melakukan praktek ibadah. Itulah yang disebut dengan namanya toleransi. Dan itu harus kita jaga. Karena Indonesia ini tidak hanya Islam, tidak hanya agama Kristen, Hindu, Buddha, ada lengkap di sini, gado-gado jamaah sekalian. Nah, makanya slogan kita semboyan bangsa ini Bhinneka Tunggal Ika, katanya ya, berbeda-beda tetapi satu juga, satu dalam semangat dan sebagainya. Itu cara kita dan cara Islam selaras dengan ajaran Islam. Nah, hidayah itu ada 5 jenis-jenisnya. Ada namanya hidayatul ilham, ya, ilham. Dikasih sama siapa? Ini dikasih kepada anak-anak kecil, bayi baru lahir, jamaah salat, tapi sudah bisa netek sama ibunya. Siapa yang ngajarin bayi netek? Ya, itu nggak ada. Dia belum sekolah, sekolah masih jauh, tapi dia bisa netek sama ibunya. Siapa? Itu namanya hidayah, tapi hidayah yang bentuknya ilham, petunjuk hidayah itu. Kemudian ada namanya hawas. Hawas itu insting. Allah berikan kepada siapa? Binatang, ya. Binatang jamaah sekalian. Ayam tuh belajar dari mana dia sayang kepada anak. Ada ibu ayam tuh ada dalam ada di foto. Hujan, ibu ayam tuh dia membuka sayap, kemudian anak-anaknya masuk di sayap-sayapnya, dilindungi. Dia belajar dari mana gitu kalau kehujanan, anaknya supaya jangan kehujanan. Ada anaknya mau disambar sama elang, dihantam elangnya itu sama induknya ayam, dibelain. Ini ayam belajar dari siapa tuh? Bisa sayang sama anak. Padahal ada manusia punya akal dan lain sebagainya, nggak sayang sama anak. Punya anak dibuang di tong sampah, punya anak dihanyutkan di sungai, ada nggak? Ada. Ya, itu berarti lebih baik ayam. Binatang dengan seperti itu perlakuannya, mereka tuh dikasih hidayah. Hidayah bentuknya apa? Hawas, insting. Insting sayang kepada anak, insting kalau lapar cari makanan, ya, insting kalau ada syahwat, ya, kawin gitu. Kan binatang begitu aja jamaah sekalian, ngantuk dia tidur dan lain sebagainya, nggak peduli itu dia ini itu dan lain sebagainya. Dia nggak punya rasa malu, maka kemana-mana nggak pernah pakai celana kan. Ya, tapi manusia iseng dikasih celana, dia bingung juga, dia bilang ini apa? Ini apaan gitu. Nah, dikasih kalung, kasih ini, kasih itu, tapi bagi dia itu nggak pengaruh. Itu namanya insting. Ada hidayah yang lebih tinggi, namanya akal. Akal jamaah sekalian, itu diberikan kepada manusia. Karena dengan akalnya yang sulit jadi mudah, yang jauh jadi dekat. Tapi juga yang dekat menjadi jauh gitu ya. Dulu ketemu sama orang, ya dia masih ketemu. Saya misalkan ke Garut, ya kalau zaman dulu mungkin maksimal telepon. Sebelumnya nggak bisa telepon, ketemu langsung, nulis surat. Kemudian setelah itu ada telepon. Ya, telepon suaranya doang. Tapi telepon tuh ada di rumah aja. Akal manusia kemudian terus berkembang. Adalah telepon yang bisa dibawa kemana-mana. Namanya handphone. Hand artinya tangan, phone telepon. Telepon yang dibawa oleh tangan, dibawa kemana-mana. Dulu sebelum rame kayak model sekarang seperti ini, ya, ada tuh namanya apa itu yang sebelum rame handphone seperti ini kan ada, pager ya, pager itu cuman pesen aja tuh, titit-titit dan lain sebagainya. Pager terus berkembang. Ya, ada telepon zamannya Nokia. Wah, itu dia rajanya dulu kan.
SMS, telepon, SMS bisa, nggak ada warna tuh. Kemudian setelah itu berganti, ada namanya suaranya tuh polifonik. Nah, kemudian berganti lagi, ada komunikator. Kemudian datanglah teknologi Android yang ini sekarang nih jamaah sekalian. Karena ada Android, datanglah WA, ya kan? Nah, sebelumnya WA itu nggak bisa dipakai telepon, ya nggak? Nggak bisa, WA cuma ngirim pesan aja. Ternyata WA juga bisa ditelepon. Jadilah disebut dengan namanya WA call. Ya, telepon WA. Nah, bukan hanya seorang, grup bisa rame tuh ngomong bareng kan? Subhanallah. Akal tuh berkembang terus. Ya, akal berkembang tuh. Ini hidayah. Nah, akal ini diberikan oleh Allah supaya nanti manusia bisa mendeteksi hidayah berikutnya yang disebut dengan namanya agama. Ya, yang disebut dengan namanya agama, syariat, jamaah sekalian. Yang ngajarin mana salah, mana benar gitu ya. Mana baik, mana buruk, mana jalan lurus, mana jalan bengkok. Itu pakai agama. Tidak semua menurut akal baik, menurut agama baik. Tidak semua menurut jamaah akal itu buruk, tapi buruk menurut agama. Contohnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum." Telah diwajibkan kepada kalian untuk apa? Berperang. Padahal kalian benci sama perang. Gak mau, karena perang itu resikonya terbunuh, ditembak, tersakiti. Akal nggak nerima itu. Tapi Allah wajibkan. Supaya apa? Ada hikmah. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin saja kamu benci kepada sesuatu tapi ada baiknya di situ. Contohnya apa? Jamu pahit. Ya, jamu pahit enggak? Patrawali, pahit enggak tuh? Pahit, diminum. Ya, kita benci tapi ada kebaikannya, diminum itu bisa jadi obat. Jamu, jamaah sekalian. Wa asa an tuhibbu syai'an, ada juga yang kamu cintai tapi jelek tuh yang dicintai, apa? Sirup. Ya, manis, enak banget. Minum, nggak usah dicampur pakai air, lak langsung dari botolnya, langsung kena diabetes. Nah, jadi buruk kan? Gitu jamaah sekalian. Ada hikmah. Nah, itu yang menjelaskan adalah agama. Lebih jauh lagi ada hidayah namanya hidayatut taufik lisairi alal haqqi wal khair. Hidayah taufik agar kita itu jalan terus di atas kebaikan. Hidayatut taufik lebih tinggi. Ya. Setiap orang, tidak setiap orang yang tahu baik dia melakukan kebaikan. Tidak setiap orang yang tahu buruk dia meninggalkan keburukan. Hanya orang-orang tertentu yang dapat bimbingan dari Allah melakukan, tahu yang baik dan dia lakukan, tahu yang buruk dan dia tinggalkan. Itu hidayatut taufik. Karena itu doa kita nih harian, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Ya, jangan hati kami berpaling, tergelincir. Jangan gelincirkan hati kami setelah dapat petunjuk. Nah, hidayah ini disebut jamaah sekalian. Ada juga ayat mengatakan hidayah itu memang di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Subhanallah. Contohnya begini jamaah sekalian, ini namanya hidayatut taufik. Siapa yang akan dapat Islam? Siapa yang akan dapat taufik dari Allah? Bukan kita. Kita tuh cuman penyebab aja. Sebab. Ya.
tapi dia mau apa enggak, Allah yang menggerakkan hatinya dia. Ada sekarang banyak orang-orang Eropa, orang Amerika masuk Islam. Gara-gara apa? Gara-gara melihat masyarakat penduduk Gaza yang sabar. Sabar ya, mereka tuh sabar. Masih senyum, rumahnya hancur senyum. Anaknya meninggal, ada tuh orang tua, anaknya meninggal, diciumin tuh anaknya. Dia lepasin. Wahai anakku, titip salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia bilang kepada anaknya, jadi ciumin, tapi dia enggak stres, enggak, dia biasa aja, kalem aja gitu. Subhanallah, sabrun ajib, ya, kesabaran yang sangat luar biasa. Orang-orang Barat ngelihat, apa rahasianya ini? Kok mereka bisa begitu? Mentalnya dibangun oleh apa? Dibentuk oleh apa? Mereka dapat informasi mental mereka kuat seperti itu dibangun, dibentuk oleh Al-Quranul Karim. Akhirnya apa? Mereka pada baca Quran. Dibaca Al-Quran. Dan mereka menemukan hidayah. Karena Quran kitab hidayah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Dalam ayat yang lain di surat Al-Baqarah, ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan, bulan turunnya Quran, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia, penjelasan dari petunjuk-petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan batil. Baca Quran mereka. Setelah baca Quran, mereka merasa tenang juga, masuk Islam syahadat. Banyak jamaah saya. Jadi Gaza ini boleh saja 15.000 meninggal, tapi mungkin jutaan orang hari ini masuk Islam. Jutaan orang masuk Islam jamaah saya. Hidayah ini dari siapa? Dari Allah. Allah berikan kepada siapa? Pada orang yang Allah kehendaki. Karena itu hidayah yang ini khassatan bihi subhanah, hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kita nggak bisa. Maka jangankan kita, Nabi saja nggak bisa. Ya, Nabi Rasul. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita tuh hanya penyebab saja. Innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Engkau tuh hanya pengingat saja. Engkau hanya mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak bisa menguasai mereka. Illa man tawalla wa kafar. Nah, khusus bagi Allah, maka kita minta terus ya. Karena itu hidayah ini ajaib. Lihat istri Fir'aun. Ya, Fir'aun itu orang yang paling durhaka kepada Allah, paling maksiat, paling kafir. Ngaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan kalian yang paling tinggi, kata Firaun. Tapi dia punya istri beriman. Ya. Dia punya istri namanya Asia, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal suaminya itu rajanya kufur gitu ya. Istrinya beriman, subhanallah. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah kasih perumpamaan bagi orang yang beriman, istrinya Fir'aun. Idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Ketika istri Fir'aun bilang, ya Allah, bangun bagiku rumah di surga. Wa najjini min Fir'aun. Selamatkan aku dari Fir'aun. Wa amalihi, dan perbuatan-perbuatan Fir'aun. Wa najjini minal qaumil zalimin.
selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Selamat. Jemaah sekalian. Nah, itu hidayah itu begitu. Tapi juga ada Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia meninggal, dia beriman enggak? Tidak. Ya. Ketika dia mau meninggal, kata Rasulullah, ya ammi, ya jaddi, wahai Abu Talib, wahai mohon maaf, bukan Abdul Muttalib, Abu Talib ya, pamannya. Ya ammi, wahai pamanku, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, qul la ilaha illallah, ucapin la ilaha illallah. Gak bisa, jamaah sekalian. Karena Abu Jahal CS dia bilang, wahai Abu Talib, kamu tuh pemimpin, kamu tuh bangsawan di Quraisy. Kalau kamu pindah agama, apa kata dunia? Bisa heboh. Nah, kata Rasulullah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, nanti aku bela di hari kiamat di hadapan Allah. Bilang lagi sama Abu Lahab, Abu Jahal, gak usah denger dia, gak usah dengerin tuh, dia ngigo itu. Kamu ini orang hebat, kamu ini pejabat, ya. Masa kamu ninggalin agama nenek moyang, nanti pengikutmu hilang. Akhirnya Abu Thalib meninggal dalam kondisi kafir musyrik. Jamaah sekalian dirahmati Allah, padahal paman Nabi, dan dia ngebela Nabi. Kita udah ketemu sama Nabi belum? Belum. Jauh banget. Tapi alhamdulillah kita bisa dapat hidayah, kita beriman kita. Padahal dari sini, ya, dari Celduk ini sampai Sonono, sampai Mekah, sampai Gua Hiro, udah ada yang ngukur belum? Berapa kilometer tuh? Ratusan kilo, ribuan kilo, jamaah sekalian. Pesawat 7 jam, 8 jam mungkin kalau dengan transit. Tapi hidayah itu datang kepada kita yang hidup jauh dari tempat diutusnya Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain, termasuk Abu Janda nggak nih? Ya, nggak bisa beriman. Ngelihat Nabi, sejaman sama Nabi, ya, ngelihat turunnya mukjizat kepada Nabi, tapi nggak beriman. Karena hidayah ini pilihan Allah. Bahagialah kita yang dapat hidayah Islam, karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pilihan ini Allah ingin memilih kita masuk surga. Amin ya robbal alamin. Pengen surga? Amin juga di jemaah. Ya, mau ke surga enggak? Insyaallah. Amin ya robbal alamin. Nah, pengen surga aja minta amin, masa cari presiden besok nggak amin gitu ya. Nah, kemudian istri Nabi Lut, istrinya Nabi, suaminya Nabi, tapi dia durhaka. Ada namanya pemuda tukang sihir, dia itu anak didik tukang sihir, tapi dia beriman. Itu hidayah itu luar biasa. Maka hidayah bukan kita punya, punya Allah. Kita cuma minta saja, jamaah saja, minta kepada Allah supaya hidayah ini tetap melekat dalam hati kita. Karena itu gimana cara meraihnya? Yang pertama, jujur cari hidayah. Jujur ya. Maksudnya ini bener pengen baik nih, pengen jadi orang baik atau enggak? Nah itu kan mesti jujur. Iya sih pengen jadi yang baik, jadi orang baik, tapi nggak pernah melakukan kebaikan, sama dengan bohong jemaah saya. Harga mau murah dan lain sebagainya, tapi dia tidak berani atau dia salah dalam mencari pemimpin. Ya, wabil khusus nanti menjelang 2024 itu jamaah sekalian, kita itu cuma 5 menit di bilik suara, ya, dampaknya 5 tahun. Makanya kita tuh wajib untuk pertama tanya dulu kepada diri, emang pengen Indonesia ini berubah lebih baik? Itu mesti nanya dulu, mesti jujur tuh. Oh iya ingin,
ingin sejahtera, ingin keadilan. Karena negeri kita ini luar biasa nih. Baru kemarin ketua KPK ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka pemerasan pelaku korupsi. Ya, tersangka pemerasan pelaku korupsi. Itu yang diperas ketawa juga mungkin. Ya. Ketua KPK-nya tersangka, ketua MK-nya diberhentikan dari ketua MK. Ya. Kemudian para penegak hukum tuh Masya Allah jamaah. Maka kita mesti benar-benar baca. Satu, jujur dulu pada diri. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, benar-benar harus baca. Siapa nih calon-calon presiden yang sudah ada 3 orang ini, siapa mereka? Ya, nomor 1 tuh gimana track recordnya gitu. Nomor 1 itu dia bagaimana sifatnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana prestasinya. Baca itu pendidikannya, sekolahnya tuh di mana dia. Kemudian wakil presidennya juga dari mana dia, siapa orang tuanya. Itu kudu dibaca tuh jamaah sekalian. Dan jujur bacanya, jangan yang enak-enaknya aja. Yang baiknya dia apa, yang buruknya dia apa gitu. Nomor 2 ini siapa nih? Nomor 2 ini, ya. Siapa calon presidennya, siapa calon wakil presidennya, gitu kan mesti dibaca. Nomor 3 ini juga baca oleh kita, baca timbang-timbang karena pilihan kita menentukan nasib 5 tahun yang akan datang. Jangan sampai gini, kita pengen hidayah, pengen berubah, tapi dikasih gocap, goceng, ya pego, jamaah sekalian meleleh itu. Jangan sampai begitu. Nah, 2, kalau pengen hidayah, siap, jujur, ya udah mulai. Pengen jadi orang baik gitu ya, ayo udah mulai dari sekarang. Mulai dari yang mudah-mudah saja. Ya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, adapun orang-orang yang gemar memberi, bertakwa dan dia jujur dengan kebaikan, Allah akan memudahkan bagi dirinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dimudahkan oleh Allah. Ada orang yang dimudahkan untuk apa? Nonton kemarin Coldplay, ya. Berapa tuh tiketnya? Jutaan jemaah. Ada 2 juta, 3 juta, di akhir-akhir, hari-hari akhir sampai 7 juta, 5 juta untuk nonton konser Coldplay. Itu ada jaminan ke surga nggak tuh setelah nonton? Nah, nggak ada ya. Atau bahkan ke jalan yang lain, orang berani itu dimudahkan, tapi untuk yang begituan. Orang baik akan Allah mudahkan untuk melakukan kebaikan. Ini jamaah sekalian hadir pengajian, hadir sholat subuh, berapa tiketnya? Bayar tiket nggak nih sama Pak Imam? Ya, sama ketua masjid? Kagak ada. Free jamaah sekalian. Tapi tidak semuanya berminat. Tidak semuanya bisa datang. Pilihan Allah. Ini udah datang, udah dipilih sama Allah. Mudah-mudahan kita yang dipilih dapat hidayah. Yang di rumah, yang belum hadir, di masjid memakmurkan, mudah-mudahan hatinya itu diringankan juga, dimudahkan, dilapangkan, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya. Maka mulailah ya dari hal yang sedikit tapi konsisten. Baca Quran, sedekah, apapun jamaah sekalian, mulai dari yang kecil-kecil aja, bisikin orang lain, jangan lupa ya nanti ke masjid, yuk kita ada pengajian, sholat jamaah ya, dan nanti tanggal 14 Februari jangan lupa loh, saya doakan kamu jadi orang yang sukses, amin. Nah itu maksudnya. Nah kan kita tinggal doain aja udah,
Caranya doain aja. Dari ketemu orang, Bapak semoga sukses, selamat dan lain sebagainya, pasti dia bilang amin. Ya itu Pak, itu maksudnya. Ya selamat dunia akhir. Inna ahabbal amal ilallah adwamuha wa in qalla. 3, bekali ilmu yang manfaat supaya dapat hidayah. Ilmunya kudu banyak. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ilmu apa tuh? Ada ilmu ibadah, tentang ibadah, tata cara nyembah Allah, sholat, zakat, puasa, haji. Ilmu tentang akidah, akidah uluhiyah, akidah rububiyah, akidah asma wa sifat. Ilmu tentang akhlak, akhlak kepada Allah, kepada Rasul, kepada diri, keluarga, masyarakat, lingkungan, termasuk orang tua. Tentang ilmu tentang muamalah, muamalah interaksi dengan yang lain, jamaah sekalian, dalam masalah dunia. Ya, saya pinjam ya, oh kalau minjem pulangin, gitu ya. Saya minta, ya, kalau minta nggak usah dipulangin. Oh saya minjem 100, kata yang minjemin yang punya duit, nanti pulangin 110. Nah 10-nya namanya riba. Itu mesti tahu ilmunya. Ini ilmu nggak bener nih. Ya ini riba nggak baik. Ini nggak betul. Nah itu namanya dalam bab muamalah. Termasuk jamaah sekalian ada namanya jinayah, tentang masalah-masalah pidana, masalah penegakan hukum. Ya. Nah ini dan lain sebagainya diajarkan dalam Islam dan ada ilmunya. Yang keempat, tebalkan iman dengan banyak ibadah. Perbaiki ibadah, sholat, baca Quran, zikir dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, cari teman komunitas yang baik. Kayak tadi Quran udah bilang, ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya, siratal mustaqim itu jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, gitu. Waladhdallin. Itu teman yang baik, jamaah sekalian. Maka Nabi Musa dulu minta kepada Allah teman yang baik dari saudaranya. Waj'alli waziran min ahli. Ya Allah, jadikanlah untukku seorang penolong dari keluargaku. Siapa? Haruna akhi. Harun saudaraku. Ushdud bihi azri, dia yang akan menguatkanku. Wa asyrikhu fi amri, ya, sertakan dia dalam urusanku. Kainusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf. Ini difoto kalau jamaah yang melihat. Ini namanya Syekh Ahmad Yasin. Siapa Syekh Ahmad Yasin? Pendiri gerakan Hamas yang didirikan tahun 1984. Syekh Ahmad Yasin itu orang lumpuh. Tapi dia ngelihat ya, di Palestina nggak ada yang belain Masjidil Aqsa, semua gerakan sudah lumpuh, sudah hancur, ya, sudah nggak ada semangat. Maka dia kumpulin anak-anak, dikasih semangat, dikasih spirit untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Jadilah sampai hari ini gerakan namanya Hamas. Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah, gerakan perlawanan Islam, ya. Itu kepanjangan dari Hamas itu Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah. Syekh Ahmad Yasin awal. Siapa yang diajak? Anak-anak SMA, anak SMP gitu. Nah, diajak sama dia. Yang kemudian pada hari ini anak-anak dulu yang dia kasih nasihat, ini sekarang sudah jadi pemimpin-pemimpin hebat. Ya, Ismail Haniyah, kemudian Usama Hamdan, Musa Abu Marzuq, ya. Kemudian ada banyak Sami Abu Zuhri. Itu anak-anak muda dulu, anak-anak kecil sekarang sudah jadi pemimpin-pemimpin hebat. Khalid Mish'al dan lain sebagainya. Yahya Sinwar, ya, Khalil Al-Hayya, Badr Muhammad, Badr dan lain sebagainya. Nah, jadi teman yang baik. Kayak kita di sini, ya, ini temannya teman yang baik. Karena itu jamaah sekalian,
Kita harus punya teman baik di berbagai lini, di medsos misalkan. Siapa teman baik kita? Di media sosial. Kan ada add friend. Ya, undang teman. Jadikan dia sebagai teman. Nah, teman yang bagaimana? Yang membawa, teman itu membawa kita kepada hidayah, kepada kebaikan. Di kantor, di lingkungan, kemudian juga komunitas. Ya. Nanti ada firman Allah entah di akhirat, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din audu illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu akan saling bermusuhan satu sama lain kecuali orang yang bertakwa di akhirat kelak nanti. Yang keenam, rawat hidayah dengan taubat dan menyesali keburukan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang ketujuh, meyakini ini jalan bahagia. Jalan hidayah itu jalan bahagia. Islam itu jalan kebahagiaan hidup kita. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku Islam Al-Qur'an, maka tidak akan sesat dan tidak akan celaka dunia dan akhirat. Sebaliknya jamaah sekalian, terakhir, jangan mengundang murka Allah supaya hidayah ini betah. Ya. Ingin dapat hidayah tapi yang dilakukan aniaya, maka hidayah itu akan hilang. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari mengingatku, maka dia akan menghadapi kehidupan yang susah, kehidupan yang sulit jamaah sekalian. Ya, sulit aja di dunia ini. Kenapa? Karena dia melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian, ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.